Ini pastol baru aja dorong ekor. Ini vektornya udah keluar, cuman dia agak sedikit nakal ya, masih berainya belum tertata. Nah, bagaimana cara ngerawatnya supaya burung kita tampak vektor ya? Kita rawat dari trotolan. Banyak sekali teman-teman yang tanya bagaimana cara membuat murai batu kita setelah pastor itu, atau setelah mabung pertama, setelah bulu baru itu langsung vektor. Oke teman-teman, video ini sebagai dokumentasi. Mungkin teman-teman nanti ada pengalaman lain dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau teman-teman yang pengen obat burung atau vitamin burung yang pernah saya gunakan di sini, teman-teman bisa hubungi admin ya buat jaga-jaga ya. Oke, di depan ini murai batu usianya 3 bulan lebih sedikit. Di sini murai batu tersebut mulai ganti bulu, boleh dibilang hampir pastol, dimana bulu-bulu lehernya, sayap-sayapnya udah pada copot, tinggal ekornya, dan ini sekitar 75% sudah ganti bulu. Namun yang saya bahas kali ini tentang bagaimana supaya murai batu kita vektor. Itu yang pertama, memang tetap di terah atau pemilihan murai batu atau bibit murai batu. Ya, murai batu itu tentunya teman-teman tahu sendiri macam-macam. Ada yang vektornya kelewat, ada yang ya rata-rata memang semuanya vektor, tetapi ada yang belum diapa-apain, belum dipoles udah vektor, ada yang vektornya kurang, ketika dipoles baru vektor kayak gitu. Ya tentunya kalau mau cepat nanganinya itu kita pemilihan bibit yang atau trotolan yang sudah kelihatan vektor atau terah yang sudah jelas. Yang pertama itu, jadi dari keturunan murai batu vektor-vektor biasanya anakan juga vektor. Kalaupun kita tidak tahu, misalkan kita nggak tahu indukannya seperti apa, paling tidak burung tersebut, ciri-ciri murai batu vektor itu yang pertama ketika trotol itu biasanya dia suka mainin ekor dan bulu kapasnya itu ngembang-ngembang. Nah seperti ini. Ini beberapa kali saya coba, ini dia membusungkan dada kayak murai batu dewasa yang udah mulai narung. Nah ditandai dengan kretekan, itu kretekan berani. Nah, kalau sudah kita pemilihan yang pas, intinya sesuai, jadi ada tuh yang hobi besar, bodi kecil, atau bodi sedang, kayak gitu. Kalau sudah sesuai, yang pertama, burung tersebut udah vektor ya, kita tinggal ngerawat lanjutan atau PR berikutnya. Ketika dari trotol kayak gini ya, udah dipilih vektor, nanti kita ngerawatnya lebih gampang. Nah, ini di depan ini udah mulai mutasi, jadi pemandian tidak kita lakukan sama sekali, tujuannya supaya tidak mengganggu dia mabung. Cuma ini mungkin 2 hari atau 3 hari sekali kita bersihkan kotoran. Pemberian air minum itu ketika kotor mungkin bareng dibersihkan itu kita ganti air minumnya. Penjemuran tidak usah, pengumbaran juga tidak usah. Itu bertujuan supaya mabungnya normal. Pemasteran setiap hari menggunakan hewan hidup, baik pun MP3. Nah seperti ini. Intinya kalau udah kelihatan vektor, kita fokus pemasteran dan bagaimana burung tersebut cepat mabungnya. Kalau udah nanti setelah mabung, setelah pastol, itu nanti kita akan tahu bagaimana hasilnya. Tapi yang jelas sambil berjalan kita harus menentukan burung tersebut pengennya kita itu gesit, apa jinak, apa semi jinak kayak gini. Jadi kalau misalkan pengennya pas-pasan, ketika burung kita kejinakan, ini kita jarang-jarang aja berinteraksi. Suatu misal kita kasih makan, kita tinggal pergi, udah gitu aja. Tapi kalau misalkan kebalikannya burung kita terlalu gesit, kita ya sambil cari kasih makan, kita lihat-lihat terus ya burungnya. Jadi supaya burung kita hafal sama kita.
Nah, itu tadi perawatan singkat, teman-teman bisa lakukan ya. Tapi dalam video ini memang kelihatan singkat, tapi sebetulnya ini perlu proses. Kita nunggunya itu sekitar 2 bulanan kayak gitu. Jadi itu tadi ringkasan. Pertama, pemilihan burung yang sesuai dengan kriteria vektor. Yang selanjutnya kita jaga kevektorannya itu dengan ya taruh tempat tenang supaya dia mabungnya normal. Kita kerobongnya kerobong tipis kalau sini untuk murai batu trotol. Setelah itu kita tinggal tunggu aja hasilnya, mungkin ya 2 bulan nanti ya, 2 bulan ke depan. Oke teman-teman, itu tadi singkat ya tentang murai batu, bagaimana pastol jadi vektor. Nanti kita tunggu aja hasilnya. Jadi di sini ada beberapa contoh sih yang sudah pastol narung-narung ya. Sebentar, nanti saya carikan. Oke, di depan ini sebetulnya murai batu Nias nocta atau boleh dibilang balak tipis. Ini murai batu pastol ya. Jadi indukannya ini dulu dari sini diternak teman kicomania. Terus setelah diternak dia mengeluarkan anakan-anakan. Jadi kalau indukannya udah vektor, anakannya tinggal kita rawat, kita pula sebentar aja udah vektor. Itu baru tuntas dorong ekor, dia gayanya minta ampun. Cuman di sini memang seperti video saya sebelumnya pernah saya bahas, murai batu yang Nias atau nocta atau kental darah Niasnya, biasanya dia gayanya itu agak sedikit ada nakalnya, dimana dia loncat sana loncat sini seperti itu. Tapi asalkan burung tersebut tidak jatuh ke karpet atau dia punya kebiasaan buruk jatuh ke karpet, itu menurut saya nggak apa-apa. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi ini pemilihan bibit yang bagus menghasilkan burung yang memang awalnya vektor ya. Terlihat sekali dia jatuh ke karpet karena sebelah kiri ini saya taruh pengecasan di bawah. Jadi memang beda untuk di bawah sama di atas ya. Jadi kalau di bawah memang cenderung kadang-kadang burungnya itu turun ke lantai kayak gitu. Nah seperti ini. Tapi kalau misalkan kita lakukan di atas, ini beda lagi. Ini saya cuma memberikan contoh bagaimana dia masih dorong ekor itu udah berani narung. Karena banyak sekali teman-teman yang rawat setelah dorong ekor itu enggak bunyi sama sekali kayak gitu. Jadi ini kalau udah kelihatan berani narung kayak gini, ini tinggal kita agak jinakin sebentar, kita rawat, mungkin 1 bulan lagi ini udah gacor ya. Bahkan mungkin sudah bisa kita lombakan atau latberkan kayak gitu. Asalkan di awal ya pemasteran tadi full ya teman-teman. Nah dia gayanya udah narung ya teman-teman ya, gaya burung berani. Tapi untuk gacor karena ini masih dorong ekor ya, ini nggak apa-apa, kita poles dulu aja. Oke, sekian dulu video pagi hari ini, semoga bermanfaat ya. Jadi itu tadi mempersiapkan mulai dari throttle supaya burung kita jadinya jadi vektor ya. Oke, salam satu hobi.